wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Serang bagian Barat punya kuota yang sudah dikeluarkan oleh kepala bagian organisasi. Yang tidak bisa dirubah adalah Pemda Kabupaten Serang bagian Barat masih membutuhkan 1.600 jabatan. Catat itu dulu. Artinya apa? Berarti masih ada kekurangan jabatan di Pemda itu 1.600. Mana kepala BKPSDM, mana dia? Kepala BKSDM itu Saat ini data yang ada di kita, saya tidak hafal persis, tapi 1.400 lebih apa yang sudah masuk menjadi data, masuk di database BKN. Berarti kuota itu melebihi daripada kuota P3K yang ada di data BKSDM. Sehingga ini menjadi angin segar bahwa Bapak Ibu pasti diangkat semua. Amin. Ini digarisbawahi dulu, karena kita masih kekurangan 1.600 berdasarkan data dari kepala bagian organisasi. Berarti Bapak Ibu tidak dibuang. Kalau diisi 1.400 ke 1.600, kita hanya membutuhkan CPNS sekitar 400 orang saja. Tapi kemarin saya rapat dengan Pak Sekda, Kepala BKPSDM, agar dipasangkan 1.400 lebih itu ke dalam jabatan 1.600 itu. Cocoknya di mana? Ini cocoknya di mana? Supaya ada kekurangan berapa? Kekurangan itu yang kita angkat CPNS, sehingga kita tidak boleh angkat CPNS banyak. Kalau saya hitung-hitung sekitar 400 lebih saja. Ini mohon pimpinan DPR bisa dipahami karena ini data yang ada di kita di pemerintah daerah. Yang pasti bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan 1.600 jabatan untuk, karena ini berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Berarti yang kita butuhkan lebih dari jumlah kuota P3K yang sekarang. Paham ke belum? Paham ke belum? Berarti tidak ada yang terbuang kan? Nah, tetapi menyangkut dengan 100 orang yang sudah di launching, ya kapasitas untuk kita terima di pemerintah daerah Kabupaten SPB ini kan persoalannya sudah masuk ke Menpan RB dan itu sudah disetujui oleh DPR karena itu sudah disiapkan uang gajinya, karena tidak ujung-ujung usul. Nah, saya kemarin di menit-menit terakhir saya punya surat kepada Menpan RB, saya antar sendiri ya, setelah menghitung bersama Pak Sekda, Inspektorat dan Kepala Bagian Keuangan, kita hitung di Mes Maluku. Coba hitung 100 orang. Kalau 100 orang ini kita yang sekarang kuota yang ditantang oleh Pak Pejabat kemarin, berarti sebenarnya kita tidak ada pengadaan pegawai karena tahun 2024 ini yang pensiun lebih dari 100 orang. Artinya berarti kalau tahun ini kita adakan 100 orang, berarti sebenarnya kita tidak ada uang keluar. Karena yang pensiun mengganti, hanya yang diangkatnya sekarang cuma menggantikan pensiun. Betul tak? Ya betul Pak. Nah, saya tanya Pak Sekda, Inspektorat, Kepala BKD di Mes Maluku, lantai 1 di Resco, kita rapat kecil di situ. Coba kita hitung, masih ada uang tidak? Masih ada space tidak? Kita hitung, kita butuh uang sekitar 21 miliar. Oke, tambahkan kuota 250 supaya bisa jadi 350. Bikin suratnya, saya antar sendiri dengan Kepala BKPSDM ke Menpan. Saya antar suratnya sendiri, langsung ketemui Pak Deputi. Di saat itu Pak berpikir dulu, saya konsultasi dengan pimpinan dulu supaya bisa balas. Surat saya sudah antar dibalas dan tidak bisa menerima lagi kuota, revisi kuota, dan tolong Bapak Bupati adakan kembali di 2025. Hari ini saya dibully di mana-mana. Seakan-akan pejabat bupati tidak punya kemampuan melobi, ini bukan anak SPB. Saya anak SPB asli. Makanya saya berjuang untuk kalian. Nah, oleh karena itu saya sampaikan begini, yang saya takutkan jangan sampai kita punya jabatan yang ada di Pemda itu tidak cukup untuk Anda. Ternyata kan jabatan kita yang kita butuhkan berdasarkan analisa jabatan dan ABK, Pak Dewan, Bapak-bapak Ibu dan Bapak-bapak Dewan semua, hari ini Pemda SPB masih membutuhkan 1.600 jabatan untuk melengkapi dari sisi analisa jabatan dan dari sisi analisa beban kerja. Anda punya jumlah kan yang tadi si Musa ini punya kan cuma 1.400 lebih. Kemudian nanti kita akan lihat kembali database yang di BKN supaya kita verifikasi ulang sehingga datanya up to date. Supaya ketika kita pasangkan untuk mengisi 1.600 jabatan, sisanya itu yang kami adakan lewat CPNS. Karena jangan sampai Bapak Ibu egois sendiri. Anak-anak kita, anak-anak SPB yang baru lulus kuliah juga mereka punya hak untuk menjadi pegawai.
Nah, sehingga ada kuota yang kita sampaikan ini, sisa daripada Anda, ada kurang lebih 400 ini, kita bisa jadikan CPNS supaya bisa merangkul anak-anak kita yang baru lulus wisuda, jangan sampai dia jadi pengangguran lagi di sini. Udah? Jelas ya Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu, di hadapan Bapak Ibu Dewan yang terhormat ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa ini tolong sama-sama mari dengan TPAD pasti kita bahas sama-sama. Begitu kuota kita sampaikan, didukung dengan anggaran. Karena saya menambah kuota itu, saya bikin surat pernyataan. Tanggung jawab mutlak bahwa saya bersedia menyiapkan gajinya. Kalau tidak, itu tidak bisa diterima. Saya sudah, nanti bukti suratnya saya sudah sampaikan. Tambahan 250 dengan surat pernyataan. Nah sama, kalau dari balasan Menpan itu kita ajukan di 2025, mohon izin Bapak-Bapak Dewan terhormat, dengan posisi sekarang, tapi kalau mau mengajukan misalnya 800 orang, untuk 2 tahun ke depan bisa jadi 1.600, berarti kita butuh kesediaan anggaran. Dan kesediaan anggaran ini tidak ujuk-ujuk disetujui oleh Bupati secara sepihak. Seperti kemarin menentukan 100 secara sepihak, Bunti minta persetujuan dari DPR supaya bisa menyiapkan anggarannya. Karena tidak ujuk-ujuk nih. Jangan sampai suka-suka saya menetapkan 800 orang atau 500 orang, lalu begitu gajinya tidak ada, kalian demo lagi saya. Saya sudah pulang ke Ambon, oh itu dia pejabat DPR tiba-tiba lagi. Nah itu masalahnya. Jadi mohon Bapak dan Ibu bersabar. Mudah-mudahan kalau bisa tidak terakomodir 100 orang terakomodir tidak terakomodir tahun ini, tetapi kita punya Permen PAN terbaru nomor 374 dalam kalau tidak salah itu Amar 33 menyatakan bahwa apabila dalam pengadaan tentang mekanisme pengadaan P3K di tahun 2024 ini, apabila yang mengikuti seleksi tidak dapat terakomodir di tahun ini, maka mereka tersebut bisa diadakan pegawai P3K per waktu. Ini juga solusi. Nah, tapi kemudian lagi minta persetujuan PAPD beres bersama agar kekuatan kita bisa mengangkat pegawai per waktu ini setelah pengadaan pegawai P3K ini berapa kekuatannya, tidak bisa diputuskan oleh PPK sendiri. Kita punya kemampuan uang berapa untuk kita bisa mengangkat setelah P3K 90 orang ini, kita bisa mengangkat P3K per waktu berapa orang.